Tentunya teman-teman kami dari Badan Diklat, khususnya dari bidang penjenjangan yang tidak henti-hentinya selalu mendampingi dan memfasilitasi adik-adik semua dalam hal pelaksanaan laksar ini. Dan yang kami banggakan juga kepada adik-adik kita, khususnya angkatan 16 dan 17 yang sama untuk sharing gitu ya, terkhusus dalam dalam rangka pelaksanaan tahapan yang kedua, yaitu tahapan distance learning yang sebentar lagi akan dimulai. Seperti itu ya. Nah, yang pertama kami sampaikan adalah selamat gitu ya. Kemarin untuk kurang lebih 16 hari kemarin adik-adik telah melaksanakan tahapan MOOC gitu ya, yang mana tahapan MOOC itu kami juga saat memulai awal juga telah kami berikan sharing juga dengan teman-teman kami di bidang penjenjangan, biar harapannya apa, adik-adik dalam pelaksanaan MOOC tidak mengalami kendala yang sangat berarti gitu ya. Kalau awal sudah kami sampaikan gitu. Nah, begitupun juga pada saat hari ini, siang ini. Kemarin saat tahapan MOOC juga telah kami sampaikan kepada adik-adik bahwa nanti yang penting adik-adik konsen dulu di MOOC. Nanti pada saat tahapan distance learning akan kami pandu lagi gitu ya. Akan kami adakan sharing lagi terkait bagaimana sih pelaksanaan distance learning selama 22 hari ke depan seperti itu. Nah, pada siang hari ini kita akan sama-sama sharing dengan tim kami di bidang penjenjangan. Nanti lebih lanjutnya secara teknis akan disampaikan oleh Mbak Elmi dan Mas Dian di sini yang nanti akan membersamai adik-adik semua dalam hal bagaimana untuk cara tahapan di distance learning, apa-apa saja yang harus dipatuhi dan sebagainya, seperti itu ya. Nah, selanjutnya adik-adik yang kami banggakan, yang utama bahwa untuk tahapan distance learning ini dalam hal terkait dengan presensi semuanya akan beda gitu ya. Kalau tahapan MOOC kemarin adik-adik tidak dibebas tugaskan gitu ya. Artinya bagaimana adik-adik bisa memanage waktunya selama 24 jam gitu dan setara dengan 48 JP, bagaimana adik-adik harus bisa belajar mandiri dengan tidak meninggalkan tugas rutinitas di kantor. Itu saat tahapan MOOC kemarin. Nah, pada saat tahapan distance learning ini tentunya beda. Saat tahapan distance learning ini adik-adik dibebas tugaskan dari tempat kerja, pekerjaan kantor, seperti itu ya. Itu bedanya di situ, sehingga nanti pada siang hari ini akan dibahas semuanya. Namun sebelumnya mungkin kami minta informasi dari adik-adik kemarin yang telah melaksanakan tahapan MOOC. Kira-kira adik-adik sudah lulus semua belum ya dari angkatan 16-17 ini? Untuk MOOC-nya, berapa orang ataukah sudah lulus semua? Mohon untuk ini raise hand gitu ya. Ada belum selesai ataupun belum submit tentang nilai di MOOC-nya? Mungkin bisa minta informasi kami dari adik-adik angkatan 16 dan 17. Ada belum yang belum selesai sampai hari ini? Mas Diki ya? Iya, Bu. Oke, Mas Diki belum ada kesulitan apa? Ataukah tinggal submit aja atau gimana? Yang evaluasinya rencananya hari ini, Bu. Baru mau evaluasi. Semua sudah ya? Baik. Yang lainnya? Oke, Mbak Justisia. Kurang apa Mbak Yus? Semua tinggal evaluasi saja, Bu. Gitu, rencana juga hari ini. Oke, baik. Segera ya, Mbak. Mas ya. Diki, Mbak Yus segera, biar nanti harapan kami saat adik-adik ataupun melewati tahapan distance learning seperti kami sampaikan, karena nanti tahapan distance learning itu tidak kalah ininya ya, sibuknya gitu. Dalam hal pembelajaran di situ, sehingga jangan sampai nanti adik-adik berpikir ganda gitu ya, MOOC belum selesai, ini distance learning masih banyak tugas yang harus selesaikan, itu kasihan waktu adik-adik.
ya sementara atau ada yang lain? Intinya kami berpesan apabila mungkin masih ada yang lain yang belum selesai, mohon untuk segera diselesaikan. Dan kami pesankan khususnya untuk angkatan 16-17 ini dalam hal telah melaksanakan tahapan MOOC, berapapun nilainya dan sebagainya, itu sudah usaha kalian. Kami harap untuk di mensos gitu ya, di media sosial untuk adik-adik bisa berperilaku, beretika yang baik dalam hal apapun, komentar-komentar apapun di dunia media sosial yang terkait dengan pelaksanaan Latsar ini. Jangan sampai adik-adik mungkin menulis di YouTube ataupun menulis di apa aja yang terkait dengan media sosial, itu kami harap adik-adik bijak dalam hal menulis apapun, apalagi terkait dengan Latsar gitu ya. Jangan sampai nanti adik-adik hanya main nulis-nulis yang sebenarnya itu mungkin sebuah kepuasan tapi malah nggak pas, nanti yang dibaca dari pembuat kebijakan di luar sana, di atas sana, yang adik-adik mungkin menurut adik-adik saya betul meluapkan tidak pas gitu, karena kadang-kadang kita itu bertindak benar dan tidak benar itu kadang-kadang tanpa disadari. Itu pesan kami itu. Pokoknya adik-adik dalam menggunakan media sosial kami harapkan betul-betul bijak dan bisa melaksanakan dalam hal menulis apapun di situ. Kalau memang tidak yang terkait dengan pelayanan publik, hubungannya dengan apapun tentang di dunia CPNS dan PNS ASN, ya lebih baik tidak usah gitu ya. Artinya itu tolong, saya yakin adik-adik sudah tahu apa yang kami maksud. Apapun dalam menulis apapun, kalau memang tidak perlu ditulis di situ ya tidak usah gitu, main mungkin nulis-nulis di Instagram ataupun YouTube ataupun apa. Itu pesan kami, sehingga biar tidak mengurangi attitude dan sikap perilaku adik-adik semua dalam hal menjadi CPNS ini, yang nantinya tanpa disadari akan merugikan adik-adik sendiri kalau main media sosial yang tidak bijak gitu. Itu pesan kami yang harus kami harapkan adik-adik bisa betul-betul melaksanakan hal itu, karena kita sebagai seorang ASN itu yang menilai banyak gitu. Yang menilai banyak dari sisi apapun kita tindak laku kita itu selalu dinilai dari masyarakat ataupun pimpinan kita, dan intinya di situ ya adik-adik, kami pesankan itu yang selalu kami kawal. Nah, selanjutnya kami dari penyelenggara intinya pada saat tahapan distance learning ini yang akan kurang lebih 22 hari, nanti mulainya sesuai dengan jadwal yang ada di SPT adik-adik semua, kapan mulainya tentunya. Kami berpesan untuk tahapan distance learning ini adik-adik dibebas tugaskan dari pekerjaan kantor. Di SPT sudah, sehingga absen semuanya, adik-adik melakukan absennya di LMS. Kapan jam-jamnya nanti Mbak Elmi dan Mas Dian akan menyampaikan secara rinci. Sehingga untuk absen di kantor, kalau sudah ada SPT dibebas tugaskan, itu tidak perlu absen di kantor. Baik mungkin yang pakai sistem e-prima atau apa di Kabupaten Progo itu monggo, itu tidak perlu. Yang penting adik-adik selalu berkomunikasi dengan bagian tata usaha ataupun Pusubag umum dan kepegawaian di OPD masing-masing. Tolong SPT itu disampaikan lagi kepada bagian kepegawaian dan atasan kalian, sehingga saat adik-adik melaksanakan tahapan distance learning ini sudah tidak ditanya-tanya lagi dalam hal kewajiban presensi. Kami sudah presensi di LMS ini gitu kan, tidak dilibatkan karena sudah ada tugas kantor. Adik-adik harus bisa sampaikan karena dibebas tugaskan, sehingga adik-adik harus konsentrasi dalam mengikuti tahapan distance learning ini gitu. Jangan sampai adik-adik mengerjakan ganda. Oh, saya tidak on cam, tapi karena ini dipanggil atasan kami
kami tidak menerima alasan-alasan seperti itu. Tata tertib yang akan disampaikan oleh teman-teman kami nanti, Mbak Elmi dan Mas Dian, tolong itu dilaksanakan dan dipenuhi. Jangan sampai adik-adik, wah tidak on cam mungkin, tidak mentaati tata tertib yang ada di tahapan distance learning, tentunya itu akan merugikan adik-adik sendiri dalam hal pelaksanaan latsar ini. Karena apa? Walaupun hanya lewat kita tidak bisa ketemu fisik, hanya lewat layar gitu ya, kita tetap bisa menilai dari sisi sikap perilakunya. Begitupun juga dari tutor, pengampu, dan juga coach juga akan menilai ya adik-adik. Jadi pada tahapan distance learning ini adik-adik akan dinilai. Kalau kemarin MOOC sikap perilaku adik-adik dinilai dari sisi kemandirian belajar adik-adik semua dengan sistem gitu. Itu pun juga ada nilainya. Begitupun juga tahapan distance learning. Dari sisi apa? Dari sisi attitude, dari sisi kedisiplinan, semuanya juga akan dinilai gitu ya. Dari penyelenggara, dari tutor, dan juga dari coach semua akan menilai dalam tahapan distance learning ini. Sehingga monggo untuk betul-betul dilaksanakan, diikuti tata tertib yang ada dalam tahapan ini. Sehingga nanti adik-adik bisa melaksanakan pelatihan ini, diberi kelancaran hingga kesuksesan sampai dengan tahapan klasikal nanti. Intinya di situ. Dan yang perlu diingat, sekali lagi, latsar ini tidak bisa diulang. Apabila adik-adik nanti gagal dalam mengikuti latsar dan dinyatakan tidak lulus, artinya adik-adik juga gagal menjadi seorang PNS. Seperti itu. Itu yang perlu adik-adik ketahui. Dan sebagai penyemangat adik-adik dalam mengikuti tahapan ini, tidak artinya konsentrasi seperti itu. Saya kira itu untuk pengantar dari kami, tidak panjang lebar tentunya, intinya kami hanya berpesan tolong diikuti tata tertib semua yang ada dalam tahapan distance learning ini. Nanti setelah itu adik-adik akan aktualisasi di tempat kerja gitu ya, nanti akan ketemu kami kurang lebih di bulan November atau Oktober ya, itu nanti klasikal tahapannya di Badan Diklat itu. Sehingga adik-adik silahkan konsentrasi, gunakan waktu semaksimal mungkin, semua bisa berjalan. Nah, kapan kalau dibebas tugaskan gimana nih Bu? Kalau nanti saya sinyalnya susah, tapi saya ke kantor gitu. Ke kantor, ngikut Zoom-nya di kantor, monggo. Di kantor kalau memang mau mencari sinyal yang bagus, usahakan sinyalnya dipastikan yang bagus dalam pembelajaran ini, silahkan. Tapi pesan kami boleh di kantor. Namun di kantor jangan sampai nanti ada alasan karena di kantor sehingga konsennya tahapan distance learning ini tidak konsen karena diberi tugas oleh pimpinan. Tolong sampaikan kepada pimpinan hal-hal yang memang adik-adik tidak bisa diganggu dalam tahapan distance learning, apalagi pada saat mengikuti Zoom baik dengan tutor maupun dengan coach. Pesan kami itu. Jadi monggo untuk betul-betul diatur waktunya, di-manage, sehingga adik-adik bisa melaksanakan dengan baik. Saya kira itu pengantar dari kami. Selanjutnya, untuk secara teknis dalam pelaksanaan tahapan distance learning dan cara-caranya juga mungkin Mas Dian nanti bisa sampaikan mungkin dalam hal form-form penilaian yang PKPBT itu Mas Dian mungkin nanti bisa dibantu disampaikan sehingga nanti antara peserta dengan mentor hal-hal apa nanti bisa terkait mungkin nanti bisa kita tambahkan informasi-informasi seperti itu. Intinya di sini waktu kami silahkan kepada Mbak Elmi dan Mas Dian untuk melanjutkan secara teknis dalam hal persiapan pelaksanaan distance learning ini. Saya kira itu pengantar dari kami. Selamat melaksanakan sharing. Sukses semua untuk adik-adik angkatan 16-17 dan ada salah dari kelasnya kami mohon maaf dan kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Budi atas pengarahannya pada siang hari ini. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Dian untuk pengarahan praktek penggunaan LMS yang teman-teman nanti akan lakukan mulai tanggal 31 Agustus sampai dengan 24 September. Baik, waktu dan tempat kami persilakan Mas Dian.
Baik, terima kasih Mbak Elmi. Mohon izin Bu Budi untuk bisa melanjutkan untuk penjelasan terkait teknis penggunaan LMS Latsat ini. Nggih. Baik teman-teman, sebelumnya akan kami share untuk link LMS Latsar. Oke, silahkan teman-teman dibuka untuk linknya. Linknya adalah kolabjar strip ASN Pintar .lan.go.id. Silahkan kita praktek bareng-bareng nggih. Oke, sudah. Oke, kemudian saya minta satu perwakilan dari teman-teman untuk bisa menjadi relawan untuk share screen untuk tampilan LMS-nya. Monggo yang sinyalnya kuat silahkan bisa di share screen jadi relawan untuk kita belajar bareng-bareng masuk mengakses LMS Collabjar-nya. Yuk salah satu yang sinyalnya kuat. Ayo, salah satu kalau enggak saya tunjuk nih. Yang kira-kira sinyalnya kuat. Oke, Mbak Neni Setiawati, sinyalnya kuat Mbak Neni? Halo Mbak Neni. Halo Mbak Neni, bisa mendengar suara saya? Gimana Mbak Neni? Kok belum muncul suaranya nggih? Yang lain mungkin Mas Dian. Oke Bu, saya coba sambil nyari nih Bu yang kira-kira sinyalnya stabil. Oke, ayo kalau ada yang perwakilan silahkan yang sinyalnya kuat. Karena saya dari sini kan kita nggak tahu mana yang sinyal stabil ya. Atau mungkin Mbak Adistita, sinyalnya kuat Mbak? Halo Mbak Adistita dari LD16 kelompok B. Halo, iya. Ini saya tethering kan posisi lagi dari Oh rumah, iya. jadi Yuk kurang perwakilan stabil yang sinyalnya. Mohon sinyalnya maaf. kuat yuk. Mbak Susanti Pujiastuti coba. Maaf, sinyal saya juga tidak itu ya Pak. Your network bandwidth is low. Keluar masuk ini tadi. Mas Dendi coba. Kurang bagus Pak. Kok nggak ada itu gimana ini? Ini sinyalnya kuat yuk. Iya. Oke Mbak Neni siap. Oke terima kasih Mbak Neni. Oke baik teman-teman semuanya sudah masuk ke halaman Collabjar seperti ini. Mbak Neni coba cek suaranya Mbak Neni. Tadi belum terdengar. Oke, baik. Oke, saya pandu aja. Baik, teman-teman semua, untuk halaman awal saat Collabjar, ketika teman-teman sudah masuk ke dalam halaman Collabjar, tampilannya akan seperti ini. Akan muncul kotak berupa username dan juga password. Untuk MOOC kemarin kan untuk username dan password adalah NIP dan juga NIK. Ya. Kalau untuk Collabjar, teman-teman untuk username dan password adalah NIP semua. Oke, silahkan teman-teman semuanya ketikkan NIP teman-teman semua.
NIP ya, NIP, NIP NIP. Ya. Oke, di copy paste aja. Mana Mbak Neni? Di copy paste. NIP-nya di copy, kemudian passwordnya NIP sama, di copy paste saja. Ya, kemudian klik login. Nah, oke, untuk halaman awal, teman-teman akan disajikan data, di save aja Mbak, nggak apa-apa. Nah, karena nanti, oke, sebelumnya untuk username dan password, teman-teman kami himbau untuk tetap menggunakan NIP dan juga NIP, nggih, tidak perlu diubah ataupun diganti. Karena nanti untuk proses perubahan password itu membutuhkan beberapa hari mungkin ya. Jadi kalian teman-teman akan kesulitan nantinya kalau mengubah password pas ada kegiatan sinkronus maupun asinkronus. Nah, oke. Kembali ke halaman dashboard, itu akan teman-teman akan disajikan data berupa nama. Itu coba kalau teman-teman cek apakah nama itu sudah sesuai atau belum. Kemudian silahkan diisi untuk jenis kelaminnya. SK. Untuk golongan ini penting karena nantinya akan berpengaruh pada menu yang teman-teman akses di LMS Collabjar ini. Jika teman-teman golongan 2 ataupun 3, silahkan data di bagian golongan dipastikan sesuai gitu nggih. Kemudian untuk zona waktunya silahkan diisi WIB. Oke, jika sudah silahkan diklik simpan. Ya, akan muncul ke halaman detail peserta dengan nama Dr. Neni Setiawati, kemudian ada alamat email, kemudian scroll ke bawah, Mbak. Ya, kemudian diklik edit profil. Ya, ini nantinya teman-teman akan disajikan ada akun biodata dan juga ubah password. Teman-teman nantinya bisa melengkapi data teman-teman, tapi di akhir saja nggak apa-apa. Yang penting teman-teman sudah masuk ke halaman Collabjar ini, ya. Bisa diklik di biodata, Mbak. Sebelah, ya. Nanti teman-teman silahkan dilengkapi, mulai dari agama, kemudian alamat, nomor telepon, itu ya, sampai bagian akhir. Di sini nanti saja Mbak, bisa di skip dulu, kita masuk ke materi saja. Di scroll ke bawah, kemudian diklik kembali. Ya, scroll ke bawah lagi. Atau di menu sebelah kiri Mbak, di dashboard aja, diklik dashboard. Scroll ke atas. Oke, kemudian ada tanda ya itu. Klik dashboard. Oke, kemudian di kotak sebelah kanan di bagian profil akan muncul data teman-teman. Data kelompok, kemudian angkatan dari teman-teman. Silahkan dicek untuk kelompok dan juga angkatannya itu sudah sesuai apa belum. Sesuai dengan data kelompok yang sudah saya share di WhatsApp grup kelas, silahkan dicek ada perubahan atau perbedaan atau enggak. Nantinya apabila ada perbedaan, silahkan dilaporkan ke dalam grup ya, melalui WhatsApp grup kelas dengan menyebutkan nama, kemudian kelompok berapa, gitu ya. Oke, baik. Di kotak sebelah kiri, di scroll ke atas dulu, Mbak. Ya, akan muncul informasi terkait detail pelatihan, mulai dari judul, kemudian program diklat, tanggal pelaksanaan,
jam pelajarannya berapa, materi, kemudian total materi yang teman-teman harus akses, itu semuanya sudah ada informasinya di sebelah kotak sebelah kiri. Kemudian scroll ke bawah, itu ada angkatan, kemudian untuk kotak sebelah kanan, di scroll ke atas, Mbak, mohon izin. Oke, dan ada data nama, kemudian data stakeholder. Nah, di sini teman-teman akan langsung disajikan untuk data. Di kelompok 2 itu nantinya Mbak Neni akan mendapatkan coach, yaitu beliau Bapak Dr. Insinyur Aswin EKAD MSI. Coach itu nantinya akan membimbing teman-teman dalam penyusunan laporan, rancangan aktualisasi maupun pelaksanaan aktualisasi. Itu nantinya teman-teman akan banyak mendapat bimbingan dari coach ini ya. Untuk datanya semuanya sudah ada, kemudian detail pengujinya juga sudah ada. Untuk detail penguji rancangan dan pelaksanaan, kebetulan Mbak Neni akan diuji oleh Kepala Badan Diklat DIY, yaitu Pak Dr. Andes JB Jarod Budiarjo. Kemudian untuk proses pelaksanaan distance learning ini ada 4 agenda, total ada 4 agenda. Untuk agenda pertama, nanti untuk tutornya, kalau di dalam LMS ini, pengajar itu penyebutannya adalah tutor. Untuk tutor agenda 1, yaitu oleh Bu Wahyu Riawanti, kemudian agenda 2 oleh Pak Aswin, agenda 3 nanti akan, dan tutor agenda 4 itu nantinya akan oleh Pak Aswin. Itu ya. Baik, untuk selanjutnya, untuk distance learning ini, teman-teman hanya berkutat pada 3 hal ini. Yang pertama adalah absen harian peserta, kemudian kelas pelatihan online, dan juga aktualisasi. Oke, sekarang kita akan bahas satu persatu. Kita mulai dari absensi harian peserta. Bisa diklik, Mbak Neni? Diklik di bagian bawah, scroll ke bawah. Oke, absensi harian. Kotak hijau, ya. Oke, untuk absensi, berbeda dengan MOOC, itu MOOC belum ada absensi, menggunakan absen di instansi ataupun kantor. Mulai distance learning, teman-teman sudah dibebas tugaskan, kemudian untuk absennya menggunakan LMS langsung. Jadi untuk data presensi teman-teman semuanya akan terintegrasi dengan LAN melalui LMS ini. Untuk ketentuan absensinya sudah ada di tulisan, ada 5 poin, itu silahkan teman-teman cermati, teman-teman baca. Untuk absen pagi, itu untuk absen itu dilaksanakan 2 kali, yaitu pagi dan juga sore. Jadi selama satu hari pembelajaran absennya 2 kali. Yang perlu teman-teman ingat, untuk absen pagi itu untuk absen sore itu rentangnya mulai jam 15 sampai jam 16. Oke. Untuk absen sendiri itu dilaksanakan ketika ada pembelajaran baik sinkronus maupun asinkronus. Kembali lagi untuk pembelajaran sinkronus, kemarin sudah kita jelaskan. Untuk pembelajaran sinkronus itu teman-teman nanti akan bertatap muka secara virtual menggunakan Zoom. Untuk pembelajaran sinkronus kita hanya menggunakan aplikasi Zoom Meeting. Nantinya teman-teman akan langsung masuk ke dalam kelompok-kelompok yang di situ sudah ada tutor-tutor tadi sesuai dengan informasi di awal. Kemudian untuk asinkronus sendiri, nantinya teman-teman akan mempelajari materi, teman-teman tidak bertatap layar dengan tutor, tetapi teman-teman mempelajari materi yang sudah diupload melalui LMS ini. Baik itu pembelajaran dengan video maupun teman-teman membaca materi PDF. Itu ya untuk presensi seperti itu. Yang perlu diingat-ingat, ketika ada jadwal pembelajaran baik itu sinkronus maupun asinkronus, teman-teman wajib harus absen. Absen pagi jam 7 sampai jam 9 itu ya. Kemudian absen sore jam 3 sampai jam 4. Teman-teman tidak boleh kelupaan, jangan sampai telat, karena nantinya semuanya akan terekam di kotak sebelah kiri teman-teman. Itu nantinya akan ada log untuk absennya. Baik, untuk mencoba silahkan diklik absen pagi coba, Mbak. Nah, itu nanti akan terlihat untuk log teman-teman melakukan absen, itu semuanya akan terekam pada kotak sebelah kiri. Jadi apabila teman-teman terlambat
ataupun teman-teman tidak absen, itu nantinya otomatis nilai teman-teman akan terekam melalui LMS, dan jadi kita hanya tinggal menyajikan nilai real dari teman-teman. Apabila teman-teman terlambat, otomatis sistem akan merekam bahwa teman-teman nilai kedisiplinan teman-teman nantinya akan berpengaruh di situ. Gitu ya. Baik, lanjut kembali Mbak. Untuk absen sudah selesai ya, sudah paham ya 2 kali selama 1 hari pembelajaran. Baik, scroll ke bawah lagi. Oke, untuk materi, untuk kemudian diklik di bagian tengah kelas pelatihan online. Ini yang paling utama gitu ya dari pelaksanaan pembelajaran selama distance learning ini. Oke, untuk mohon maaf, kita bahas di kotak sebelah kiri terlebih dahulu. Scroll ke atas, Mbak. Scroll ke atas dulu ya. Nanti di atas akan muncul detail, kemudian ada semua agenda, ada materi, quiz, live chat, dan juga tugas. Oke, untuk badan diklat sendiri itu nantinya untuk kuis dan juga tugas tidak akan kita pakai. Nantinya untuk tugas akan include dengan materi yang sudah di-upload pada materi asinkronus. Oke, yang perlu teman-teman ingat, kuis dan juga tugas itu sudah include pada materi PDF maupun materi video yang akan diupload oleh tutor. Jadi menu yang dipakai teman-teman hanya pada menu materi untuk mengakses materinya saja. Kemudian bisa di-scroll ke bawah, Mbak, pada pembelajaran agenda 1. Ya, oke. Baik, teman-teman, untuk pembelajaran agenda 1 itu nantinya yang perlu kalian teman-teman akses itu pada kotak sebelah kiri, kemudian ada per harinya. Silahkan teman-teman lihat untuk jadwal-jadwalnya, bisa di-scroll, Mbak. Scroll ke bawah, scroll dalam, ya. Itu mulai hari pertama sampai paling akhir itu adalah aktualisasi di bagian bawah. Itu kita kembali ke bagian atas, Pak, pada bagian materi agenda 1 hari pertama itu. Nah, oke, kita masuk di bagian warna itu, Mbak, hijau, warna buku dan ya. Di situ akan ada muncul keterangan jika teman-teman kursor diarahkan ke kotak buku warna apa itu ya, kuning atau oranye, itu akan menandakan bahwa materi di situ adalah materi sinkronus. Jadi teman-teman nantinya akan bertatap muka secara virtual, tatap layar, itu menggunakan Zoom meeting. Kemudian untuk buku warna merah di bawahnya, itu berarti materi berupa materi asinkronus. Nah, itu di situ akan ada 2 tipe, yaitu video ataupun PDF. Kita masuk ke agenda 1. Yang sinkronus, Pak, coba dibuka. Ya. Oh, ini kebetulan untuk tutornya belum mengisi materinya, jadi teman-teman nantinya silahkan langsung menghubungi ke tutor. Itu bagi teman-teman yang belum muncul informasinya, berarti tutor belum mengupload materi yang akan dipelajari teman-teman pada hari pertama. Apabila teman-teman tutor dari teman-teman sudah mengisi materi untuk hari pertama, itu nantinya akan terisi dengan berupa link Zoom yang teman-teman harus klik pada saat tanggal tersebut. Untuk materi sinkronus maupun asinkronus, teman-teman harus akses itu ketika tanggal ketika hari itu juga gitu nggih. Ketika bisa diakses sebelumnya, tetapi jangan sampai teman-teman itu mengakses setelahnya gitu nggih. Itu nanti akan terekam pada log kedisiplinan teman-teman, nantinya akan berpengaruh juga pada nilai teman-teman gitu nggih. Oke, untuk sebelumnya mungkin untuk teman-teman yang sudah terisi materinya bisa bergantian untuk share screen. Yuk relawan 1 yuk. Yuk yang sudah ada isi materinya silahkan di share screen.
Bisa minta tolong? Soalnya ini kebetulan Mbak Neni ini tutornya belum mengupload. Yuk, salah satu yuk. Makin cepat kita makin cepat selesai juga yuk. Yang sudah ada materi, yang sudah diupload materinya ada? Oke, Mbak Susanti, silahkan. Ya, baik, terima kasih Mbak Susanti. Terima kasih juga Mbak Neni sudah menjadi relawan nanti. Dilanjutkan untuk Mbak Susanti, silahkan diklik Mbak untuk ya. Oke, ya, ketika sudah diisi oleh tutor, teman-teman nantinya akan di kotak sebelah kanan akan muncul nama tutornya, yaitu Pak Ulis dengan link Zoom-nya sudah ada di situ. Oke. Untuk link Zoom nantinya akan kita backup melalui WhatsApp grup kelas, tetapi teman-teman harus mengakses melalui LMS gitu nggih. Sebagai bahan untuk penilaian kedisiplinan teman-teman, penilaian sikap perilaku teman-teman. Itu nantinya untuk link Zoom untuk selama bulan Agustus masih sama menggunakan link Zoom yang dipakai hari ini dengan passwordnya adalah LD Agustus. Jangan lupa untuk format nama itu menggunakan LD 16117 kelompok kemudian nama. Ini berlaku sampai berakhirnya distance learning gitu nggih. Oke, baik, kita kembali Mbak. Kemudian kita scroll ke bawah, masuk pada menu yang asinkronus di hari pertama saja, Mbak. Ya, wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bernegara, diklik, ada 4 CP. Nah, di situ akan muncul link YouTube. Itu silahkan teman-teman akses untuk link YouTube-nya. Untuk asinkronus ini teman-teman hanya mempelajari video maupun PDF. Apabila ada link YouTube, silahkan teman-teman itu mengakses videonya. Apabila PDF, kembali Mbak. Ya, diklik. Kemudian diklik lihat file. Nah, di situ akan muncul file PDF yang harus teman-teman pelajari. Itu biasanya diawali dengan sinkronus, yaitu akan dijelaskan untuk materi apa saja yang perlu dipelajari, kemudian ada tugas-tugas apa saja yang perlu dikerjakan oleh teman-teman. Perlu teman-teman ketahui untuk distance learning ini, setiap harinya teman-teman akan mendapatkan tugas. Jadi tidak bisa mungkin sinkronusnya hanya berapa CP, asinkronus berapa CP, tetapi teman-teman nantinya akan sibuk untuk mengerjakan tugas, baik itu membuat video, kemudian mengerjakan tugas berupa IC maupun pilihan ganda, nantinya akan dijelaskan oleh tutor. Di scroll ke bawah, biasanya nanti di bagian akhir akan muncul tugas apa saja yang perlu teman-teman kerjakan. Ya, scroll dulu sampai bagian akhir. Ya, apabila belum muncul, nantinya akan apabila teman-teman tidak menemukan tugas di situ, nantinya biasanya akan disampaikan saat sinkronus. Biasanya sinkronus di awal, itu akan dijelaskan untuk tugas-tugasnya. Gitu nggih. Terus kembali ke LMS, Mbak. Kembali. Oke, untuk mengakses materi seperti itu ya teman-teman. Nantinya silahkan diklik pada tanggal sesuai dengan di tanggal di LMS, tanggal 31, berarti masih ada waktu 1 hari untuk MOC, kemudian di tanggal 31 mulai distance learning. Untuk hari kedua itu tanggal 1 September, kemudian di scroll ke bawah, begitu seterusnya sampai teman-teman scroll ke bawah nanti akan muncul evaluasi akademik hari ke-15, Mbak. Ya, ada evaluasi akademik. Jangan diklik, Mbak. Jangan diklik. Ya, teman-teman jangan diklik ya. Oke, untuk evaluasi akademik berbeda dengan MOC. Untuk evaluasi akademik di MOC itu berupa multiple choice atau pilihan ganda. Tetapi kalau untuk evaluasi akademik di distance learning ini berupa kasus. Teman-teman akan dihadapkan sebuah soal berupa kasus, kemudian ada beberapa poin yang teman-teman harus jawab di situ.
nantinya untuk pengerjaan evaluasi akademik langsung melalui LMS ini. Jadi teman-teman jangan diklik nih. Diklik itu ketika di hari ke-15. Itu nantinya untuk teman-teman untuk waktu pengerjaan evaluasi akademik itu selama 2 jam 15 menit. Itu teman-teman harus fokus, dan yang perlu teman-teman ketahui untuk pengerjaan evaluasi akademik ini nanti soalnya akan acak gitu ya. Jadi setiap orang itu akan berbeda. Bang, soalnya cukup banyak. Jadi teman-teman mungkin akan mendapatkan kasus yang berbeda-beda antara satu dengan teman satunya. Dan yang harus teman-teman perhatikan adalah untuk saat pengerjaan evaluasi akademik dipastikan untuk sinyalnya itu stabil. Jangan menggunakan tethering HP, tetapi silahkan berusaha untuk mencari sinyal yang kuat mungkin di WiFi kantor atau apa. Khusus untuk evaluasi akademik ini ya teman-teman ya. Apabila di rumah hanya mengandalkan tethering HP, silahkan untuk evaluasi akademik di hari ke-15 tanggal 16 September. Teman-teman itu mungkin ke kantor, itu monggo untuk mendapatkan sinyal yang terbaik. Karena apa? Karena apabila di tengah mengerjakan soal evaluasi akademik, sinyal teman-teman itu hilang, maka jawaban teman-teman itu akan hilang. Kemudian apabila teman-teman reload ataupun merefresh soalnya, nanti teman-teman dipastikan soalnya itu akan berbeda. Soalnya tidak akan sama lagi, gitu nggih. Jadi teman-teman tidak bisa copy jawaban teman-teman, mungkin ada waktu 2 jam itu jawaban pertama di copy, kemudian nanti bisa dipas, sudah jaringan hilang atau apa itu tidak akan bisa, karena soalnya otomatis pasti akan berganti, akan berubah. Tuh. Apabila nanti teman-teman mengalami kendala saat mengerjakan evaluasi akademik dan tiba-tiba kok sinyalnya mati, jadi jawaban teman-teman itu tidak tersimpan, silahkan dilaporkan melalui WhatsApp grup kelas. Nanti akan segera kami tindak lanjuti untuk proses riset, untuk proses evaluasi akademiknya. Nah, ada beberapa kasus juga terkait evaluasi akademik itu, sinyal teman-teman itu ya semuanya tergantung pada sinyal. Biasanya kendala yang paling utama itu adalah sinyal. Ketika sinyal teman-teman itu tidak stabil, ada dua kemungkinan. Yang pertama seperti yang tadi, yaitu di tengah jalan tiba-tiba mati, putus, itu otomatis teman-teman harus mengerjakan ulang. Atau yang kedua itu teman-teman baru mengetik atau membuka, tiba-tiba itu jawaban teman-teman itu tersimpan. Padahal teman-teman itu belum mengerjakan, ataupun baru mengetik satu kalimat atau apa, itu tiba-tiba jawaban teman-teman itu tersimpan. Apabila teman-teman mendapatkan kendala seperti itu, silahkan segera dilaporkan melalui WhatsApp grup kelas gitu nggih. Jangan lupa sebutkan nama, kemudian kelompok berapa. Oke, kemudian untuk kapan waktu pengerjaan evaluasi akademiknya, untuk evaluasi akademik itu bisa dikerjakan mulai jam 5 pagi tanggal 16 September. Untuk batas akhir pengerjaan kalau dari kami silahkan dikerjakan sampai jam kerja. Kita batasi sampai jam 4 sore ya teman-teman ya. Agar apabila teman-teman nantinya itu ada kendala, itu kami segera bisa menindaklanjuti. Soalnya ada kasus di angkatan-angkatan kemarin, itu mengerjakan itu mepet di mungkin di siangnya banyak kesibukan, mungkin dari kantor itu walaupun dibebas tugaskan kok di kantor itu masih ada kerjaan atau ada tugas, kemudian peserta tersebut mengerjakan evaluasi akademik itu sangat mepet di malam hari, itu tiba-tiba ada kendala, dan itu kan kita juga mohon maaf untuk malam kita juga pastinya akan slow respon gitu ya. Jadi kami harap untuk pengerjaan evaluasi akademik silahkan dimulai mungkin ya jam normalnya, jam kantor mulai jam 8 sampai jam 4 sore. Kemudian apabila ada kendala langsung laporkan melalui grup. Kemudian nanti akan kita tindak lanjuti. Seperti itu ya teman-teman. Oke, sekali lagi untuk evaluasi akademik jangan pernah diklik kalau belum tanggal 16 September atau hari ke-15. Karena nanti begitu diklik teman-teman akan langsung diarahkan untuk evaluasi akademik dan waktu akan berjalan. Tunggu, evaluasi akademik juga poinnya cukup tinggi, jadi teman-teman mohon untuk bisa dipersiapkan.
lagi ke bawah. Ke bawah sampai pada bagian aktualisasi. Oke, diklik untuk aktualisasinya. Oke, teman-teman, nanti di bagian aktualisasi itu sama apabila teman-teman tadi ngeklik pada 3 kotaan bawah tadi yang mulai dari absen, materi online, dan juga aktualisasi, nanti akan diarahkan pada menu seperti di tampilannya Mbak Susanti. Oke, di scroll ke bawah. Oke, baik. Ya, kembali ke atas. Oke, ada 2 kotak. Kita ke kotak bagian kiri dulu. Oke, di bagian kiri itu nantinya teman-teman di akhir distance learning teman-teman akan ada seminar rancangan aktualisasi. Itu jadwalnya biasanya sudah ada di bawah. Bisa di scroll, Mbak. Scroll terus. Ya, di kotak sebelah kanan bawah itu akan ada tanggal seminar, yaitu kayak ujian skripsi, ujian proposal lah. Untuk seminar rancangan aktualisasi itu anggap aja adalah seminar proposal skripsi gitu ya. Itu Mbak Susanti itu yaitu tanggal 24 September gitu ya. Dengan penguji adalah Pak Sucipto. Itu untuk tanggal seminar rancangan, dan juga untuk seminar akhirnya atau seminar pelaksanaan itu di tanggal 11 November 2022 dengan penguji juga Pak Sucipto. Nah, untuk data penguji maupun pengampu nantinya akan berubah-ubah sesuai dengan kondisi gitu ya. Tapi sebagai patokan untuk pengujinya sudah tampil di LMS. Oke, itu untuk seminarnya. Scroll ke atas, Mbak. Nah, untuk aktualisasi ini, teman-teman nantinya akan mendapatkan, tadi sudah ada data sebagai coach-nya siapa nih, nanti akan ada bimbingan, teman-teman akan dibimbing untuk penyusunan laporan rancangan aktualisasi. Apabila sudah siap dan itu sudah dinyatakan siap untuk diseminarkan, nantinya teman-teman silahkan di-upload pada menu upload file. Untuk upload file ini, silahkan teman-teman jangan uploadkan dengan cara diklik upload file, kemudian mungkin ditarik ataupun dipilih filenya yang mana. Itu untuk jenis filenya adalah PDF dengan ukuran maksimal adalah 10 MB. Kemudian teman-teman kan juga nantinya akan diminta untuk membuat PowerPoint. Apabila itu silahkan PowerPoint juga disertakan pada laporannya gitu ya. Jadi bagian atas itu adalah cover, kemudian judul ke bawah, itu kemudian paling akhir itu silahkan disertakan dengan PowerPoint teman-teman. Itu ya. Jadi lengkap mulai dari cover depan belakang, kemudian ditambahkan PowerPoint rancangan aktualisasi dari teman-teman. Kemudian pada kolom judul penulisan, silakan teman-teman isikan judul laporan teman-teman, karena kebetulan untuk kita menyebutnya rancangan aktualisasi itu RA gitu ya. Jadi kalau ada istilah RA, teman-teman harus langsung ke rancangan aktualisasi. Itu kebetulan hanya dibatasi sampai sekitar 200 karakter. Jadi teman-teman diperbolehkan untuk menyingkat untuk judulnya gitu ya. Untuk judul pada bagian perancangan aktualisasi atau kita menyebutnya RA atau rancangan aktualisasi itu hanya dibatasi sekitar 200, jadi monggo untuk bisa disesuaikan. Kemudian untuk file yang diupload silahkan diberi judul LD berapa, kemudian nama kelompok gitu ya. Nanti lebih jelasnya akan kita jelaskan menjelang pelaksanaan seminar. Kemudian scroll ke bawah. Di laporan mingguan, scroll lagi. Ya. Oke, setelah teman-teman nantinya melaksanakan seminar rancangan aktualisasi, teman-teman nantinya akan off kampus atau pelaksanaan aktualisasi itu selama kurang lebih 1 bulan. Nah, di situ
akan mendapatkan tugas untuk coaching secara, kalau kami menyebutnya e-coaching gitu ya, terkait progres aktualisasi teman-teman. Nah, nantinya di seminar rancangan aktualisasi atau di seminar proposal itu akan disepakati berapa jumlah kegiatan yang harus teman-teman lakukan, harus teman-teman penuhi. Nah, di LMS ini hanya tersedia 4 ruang. Itu biasanya teman-teman itu akan diminta untuk membuat 4 sampai 5 kegiatan, tapi tergantung, bisa lebih juga sih. Itu tergantung nanti dengan coach dan juga pengujinya gitu nggih. Itu setelah seminar RA atau seminar rancangan, seminar awal, itu teman-teman harus mengupload progres kegiatan teman-teman. Untuk laporan apabila teman-teman kegiatannya hanya 4, itu pas gitu nggih. Untuk minggu pertama nanti kegiatan pertama bisa diupload pada kolom laporan minggu pertama, kedua, ketiga, dan 4 gitu nggih. Nah, itu bagaimana kalau teman-teman nanti kegiatannya itu lebih dari 4. Nah, itu silahkan teman-teman untuk laporan minggu pertama, kedua. Nah, untuk minggu ketiga apabila ada 5 kegiatan, berarti minggu ketiga tetap, kemudian minggu keempat itu gabungan dari laporan kegiatan minggu keempat dan juga kelima, gitu ya. Apabila teman-teman kegiatannya ada 5 atau lebih, silahkan untuk laporan minggu terakhir itu berisi gabungan dari minggu keempat atau kegiatan keempat, kegiatan kelima, atau kegiatan keenam, gitu ya. Jadi jangan sampai ini bisa dikomunikasikan dengan coach juga sesuai dengan arahan dengan coach. Jadi jangan sampai laporan itu tidak terekam pada LMS. Progres laporan teman-teman semuanya harus terekam pada LMS. Kemudian setelah 4 minggu itu, di bawahnya ada laporan pelaksanaan aktualisasi. Nah, di situ kan teman-teman juga sama seperti rancangan aktualisasi tadi. Silahkan untuk laporan yang akan diseminarkan berupa PDF maksimal 10 mega, itu silahkan diupload mulai dari cover depan belakang, dan juga ditambah dengan PowerPoint teman-teman. Apabila ukurannya itu sudah melebihi 10 MB, PowerPoint bisa tidak disertakan. Tetapi apabila ukurannya masih kurang dari 10 mega, PowerPoint pada laporan pelaksanaan aktualisasi yang diupload pada LMS. Tuh. Kemudian di bawahnya ada laporan final. Nah, laporan final ini berisi laporan yang sudah diseminarkan dan sudah direvisi oleh teman-teman. Laporan final yaitu laporan yang sudah diseminarkan, kemudian sudah direvisi oleh teman-teman, dan juga sudah dilengkapi dengan tanda tangan baik dari penguji, coach, mentor, dan juga pengampu gitu ya. Jadi untuk laporan yang ada perbedaan gitu. Untuk laporan pelaksanaan aktualisasi itu adalah laporan yang akan diseminarkan atau laporan sebelum diseminarkan. Untuk laporan final yaitu laporan setelah pelaksanaan seminar dan sudah direvisi. Nah, untuk laporan final ini nantinya akan berpengaruh pada sertifikat teman-teman. Bisa diklik Mbak untuk laporan finalnya. Oke, nanti berisi judul penulisan dan juga untuk upload materinya. Untuk judul penulisan kami harap harus sesuai dengan laporan yang teman-teman upload gitu ya, karena nanti akan berpengaruh juga pada sertifikat teman-teman. Jadi untuk judul penulisan diisi lengkap, jangan sampai ada typo. Soalnya juga jangan sampai ada typo, semuanya sudah direvisi, jangan sampai ada tanda tangan yang terlewat. Gitu ya. Untuk laporan pelaksanaan aktualisasi bisa diklik juga, Mbak. Oke, itu sama. Kemudian laporan mingguan. Oke, untuk judul penulisan pada laporan mingguan itu bebas, tidak ada ketentuan. Tapi yang jelas harus memuat informasi, bisa dicontohkan mungkin laporan minggu pertama, nama
dari LD berapa kemudian nama seperti itu nggih. Oke, sudah paham nggih? Nantinya kita masuk ke kolom sebelah kanan, kita scroll ke atas Mbak. Iya. Oke. Nantinya teman-teman apabila teman-teman sudah melaksanakan seminar, nantinya teman-teman akan mendapatkan catatan dari baik dari untuk lacar model baru ini, untuk catatan hanya dari coach dan juga penguji. Catatan dari coach dan juga penguji nantinya akan muncul melalui LMS. Jadi teman-teman silahkan dipantau LMS-nya setelah seminar. Itu teman-teman silahkan pantau untuk LMS-nya. Itu akan muncul catatan dari penguji maupun coach sebagai bahan untuk revisi laporan teman-teman. Untuk pengumpulan biasanya kita batasi nanti ada jangka waktunya. Jadi silahkan apabila muncul itu silahkan rata-rata itu untuk penguji dan coach itu memasukkan catatan di LMS sekitar 1 sampai 2 hari. Jadi silahkan pantau terus untuk LMS-nya untuk bagian catatan. Scroll ke bawah, Mbak. Oke, nanti ada kolom yaitu catatan coach dan juga catatan dari penguji. Scroll ke bawah. Ya, nanti apabila sudah melaksanakan seminar akan terisi pada kotak yang kalau sekarang belum ada catatan itu ya. Teman-teman silahkan apabila sudah muncul catatan langsung direvisi pada laporan teman-teman. Di sini juga ada fitur live chat untuk coach, jadi teman-teman bisa memanfaatkan live chat ini apabila teman-teman ada kendala atau hal-hal yang perlu di-sharingkan dengan coach. Tapi biasanya coach sharing itu melalui WhatsApp. Biasanya setiap angkatan nanti akan ada kelompok dan itu akan berisi coach dan juga anggota dari coach tersebut. Biasanya ada sekitar 10 orang per kelompok. Oke, itu sudah. Klik kembali, Mbak. Oke, scroll ke bawah lagi. Oke, kayaknya cuma itu sih untuk proses MS-nya. Tuh, jadi ada hal yang harus di-highlight ya untuk diingat-ingat. Yang pertama, login menggunakan NIP, passwordnya juga NIP. Tidak perlu teman-teman ubah, tetap default aja untuk password username dan juga password yaitu NIP dengan juga NIP. Kemudian proses absen itu selama pembelajaran itu hanya 2 kali, yaitu absen pagi dan juga sore. Untuk absen pagi itu jam 7 sampai jam 9, untuk absen sore jam 3 sampai jam 4. Itu nanti jangan sampai lupa, itu karena akan berpengaruh. Itu kalau bila teman-teman lupa ataupun terlambat itu nanti pengaruhnya dinilai itu juga cukup lumayan. Jadi mohon teman-teman mungkin di grup itu ada yang mengingatkan atau mungkin mulai dari sekarang di alarm. Untuk absen pagi itu jam 7 sampai jam 9, absen sore jam 15 sampai 16. Nah, apabila waktu absen itu bertabrakan dengan jam sinkronus, tapi apabila sinkronus itu pagi, biasanya jam 8, nah itu mohon sebelum pembelajaran sinkronus teman-teman sudah absen. Oke. Apabila ada kendala saat proses absen, segera laporkan di WhatsApp grup kelas. Kemudian untuk materi ada 2 yaitu sinkronus asinkronus. Itu untuk sinkronus kita menggunakan Zoom. Itu walaupun sudah kita teman harus wajib mengakses melalui LMS agar ada histori atau log kegiatan teman-teman yang nantinya akan ada poinnya juga. Kemudian untuk materi, untuk tugasnya sudah include pada paparan dari tutor. Nanti akan lebih jelasnya akan dijelaskan saat pembelajaran sinkronus. Nanti tugasnya untuk apa aja itu akan dijelaskan oleh tutor masing-masing. Kemudian untuk evaluasi akademik itu di hari ke-15. Sebelum hari ke-15 jangan pernah teman-teman klik karena nantinya akan langsung mengarahkan pada halaman evaluasi akademik. Untuk evaluasi akademik berupa soal studi soal kasus yang harus dipecahkan oleh teman-teman. Itu waktunya 2 jam 15 menit.
Dan untuk laporan aktualisasi ada 2 jenis, yaitu laporan rancangan dan juga laporan pelaksanaan, dan juga laporan tahap per minggu dari kegiatan teman-teman. Ya mungkin itu dulu teman-teman. Nanti apabila ada pertanyaan atau masih ada hal yang perlu dibahas, nanti bisa kita bahas kembali di sesi diskusi gitu ya. Mungkin itu cukup itu dulu Mbak Elmi. Saya kembalikan ke Mbak Elmi. Mbak, ya, monggo Mbak Elmi. Baik, terima kasih Mas Dian atas penjelasannya. Untuk selanjutnya, untuk sesi tanya jawab, kami buka untuk 2-3 penanya untuk sesi yang pertama ini. Silakan raise hand terlebih dahulu apabila ada yang ditanyakan untuk tahap distance learning ini. Raise hand. Ya. Baik, ada satu penanya. Ada lagi, teman-teman? Baik, langsung saja silakan Mbak Salasca untuk bisa menyampaikan nama, kemudian instansi mana, dan pertanyaan. Silakan Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar nggak ya? Kurang keras Mbak, mungkin agak keras dikit nih. Sekarang Mas? Halo? Ya. Saya ketik aja ya? Enggak. Silakan langsung saja Mbak Salasca. Oh ya, sebelumnya saya mau nanya terkait yang MOOC aja sih. Yang kemarin kan saya sempat kerjain yang evaluasinya. Nah itu tuh karena error, jadi nunggu agak lama, akhirnya terekam, tapi waktu pengerjaannya cuma 10 menit. Itu nanti bermasalah nggak ya? Untuk skornya lulus atau gimana Mbak? Lulus. Untuk yang MOOC, silakan Mas Dian ada. Tadi pertanyaannya Mbak Salasca sudah mengerjakan MOOC, kemudian waktunya hanya 10 menit ya Mbak? Sudah terekam gitu? Sebenarnya waktunya 1 jam. 1 jam? Tapi terekamnya kan ada terekam, pengerjaannya cuma 10 menit gitu loh Bu. Oh ya. Baik, kita tanggapi aja. Untuk nilainya sudah muncul Mbak? Gimana? Untuk nilainya sudah muncul untuk nilai evaluasi akademiknya? Itu sudah, lulus atau tidak Mbak? Lulus, tapi belum saya submit karena takut ada permasalahan kan itu nanti waktu pengerjaannya. Apakah harus diulang saja atau itu bisa disubmit? Oh ya, kalau nilainya sudah muncul dan Mbak Salasca itu sudah puas dengan nilai itu, dicoba saja untuk submit Mbak. Karena nanti akan tersinkron tuh ada database kami, itu ketika teman-teman sudah klik submit pada bagian evaluasi akademik. Tuh ya, jadi kalau sebelum teman-teman klik submit, itu nilainya belum masuk ke database kami. Jadi kalau teman-teman sudah yakin, sudah muncul nilainya dan teman-teman sudah tidak mau mengulang lagi, silahkan langsung diklik submit saja, gitu nggih. Nanti ada masalah atau tidak itu akan diketahui setelah teman-teman itu klik submit. Nanti Mbak Salasca silahkan diklik apabila sudah atau diinformasikan ke kami, akan kami cek untuk nilainya, gitu nggih. Apakah sudah tersinkron atau belum, gitu nggih Mbak Salasca nggih. Oke, terima kasih. Ada lagi pertanyaan selanjutnya? Baik, silakan Mbak Susanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Susanti Pujastuti dari Dinas Kebudayaan Kundo Kabudayaan Kabupaten Kulon Progo. Pertanyaannya, untuk yang pertama kaitannya dengan kemarin sebelum pembekalan yang MOOC, itu kan kita ada masuk ke web IMT nggih, Bu. Nah, itu kaitannya dengan absen, apakah kita juga langsung dari LMS itu terintegrasi ke IMT atau memang kita harus absen di IMT dan di LMS? Lalu untuk pertanyaan yang kedua, kemarin juga sempat mengupload untuk surat pernyataan kesanggupan mentor. Nah, untuk peran mentor sendiri selama proses distance learning ini apa saja nggih?
Matur nuwun itu saja, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mbak Susanti. Untuk pertanyaan pertama, untuk yang terkait IMT, jadi untuk IMT itu untuk absensinya dilakukan pada saat klasikal, kemudian untuk jadwal IMT itu juga untuk mengetahui jadwal dari teman-teman semuanya. Jadi silahkan diakses IMT-nya. Kemudian untuk upload kesanggupan mentor, kalau sudah berarti itu nanti untuk data kami terkait untuk undangan seminar yang rancangan dan undangan seminar pelaksanaan. Jadi untuk kesanggupan mentor itu tadi untuk data kami. Kemudian untuk tugas yang mentor, silakan Bu Budi ada tambahan untuk tugas mentornya. Baik, Mbak Elmi. Terima kasih Mbak Elmi Mas Dian. Kami jawab yang terakhir ya Mbak Elmi ya. Untuk yang lain, absen semua sudah jelaskan Mbak Elmi dan Mas Dian tadi terkait pertanyaan terakhir, ketugasan mentor gitu ya. Nah, ketugasan mentor di sini sangat banyak. Mentor adalah atasan langsung di mana mentor bertugas untuk mendampingi, membimbing, mengarahkan, dan juga menilai baik sikap perilaku adik-adik dalam hal mengikuti latsar ini dari tahapan distance learning sampai dengan tahapan klasikal. Dan juga mentor nanti bertugas menilai tentang penilaian PKPBT. PKPBT 15% itu adalah penilaian mentor sendiri. Sehingga sangat penting dalam hal penilaian tersebut. Nah, yang utama di sini, mentor berapa nilai 15% itu sebenarnya mana sih yang dinilai? Ini, adik-adik bisa lihat, ini nanti juga akan kami sampaikan kepada mentor adik-adik. Kewajiban mentor dalam hal mengawal adik-adik dalam latsar ini apa saja? Nah, adik-adik juga harus tahu. Pertama, mentor juga akan menilai dari sisi kedisiplinan, kepemimpinan, walaupun adik-adik baru CPNS, namun bukan berarti adik-adik tidak mempunyai jiwa kepemimpinan. Kepemimpinan itu dipunyai seluruh CPNS, SDM, tidak harus yang sudah mempunyai jabatan, tidak. Ya, karena kedisiplinan ini harus dimiliki dari diri seseorang semua. Setiap orang pasti mempunyai jiwa kepemimpinan seperti itu. Nah, ini dinilai juga bagaimana kerjasama. Kerjasamanya dari sisi di kantor seperti apa, dalam hal adik komunikasi dan semuanya, juga dari sisi prakarsa dan nilai kompetensi teknis bidang tugas. Nah, secara umum, adik-adik akan dinilai dari 4 aspek di sini. Kedisiplinan, kepemimpinan, kerjasama prakarsa, itu juga mentor akan menilai. Di samping kami, penyelenggara dan juga tutor maupun coach juga akan menilai. Seperti itu ya. Nanti masuk di penilaian sikap perilaku. Nah, yang nilai kompetensi teknis bidang tugas, ini kami sampaikan biar adik-adik nanti juga nyambung gitu saat mentor memberikan nilai. Nah, dalam PKPBT. Jadi form PKPBT ini ada 2 aspek. Pertama, penilaian secara umum yang terdiri dari aspek kedisiplinan, kepemimpinan, kerjasama, dan prakarsa. Itu secara umum, nanti mau menilai berapa rentannya nanti mentor nih yang menilai. Nah, yang satu tentang PKPBT yang penilaian kompetensi teknis bidang tugas. Artinya bidang tugas ini sesuai dengan kompetensi teknis bidang tugas yang adik-adik laksanakan sesuai dengan SK-nya. Artinya misalnya adik-adik sebagai seorang pengelola keuangan ataupun apa. Nah, nanti akan dinilai di sini. Rekapitulasinya di sini sudah akan melihatkan bagaimana ini tentang standar kompetensinya seperti itu. Di sini sudah ada semua. Form ini nanti akan kami bagikan kepada adik-adik pada saat mau memasuki tahap distance learning saat aktualisasi 30 hari ke depan besok gitu ya.
Nah, nanti akan kami titipkan kepada adik-adik untuk disampaikan kepada mentor. Nanti mentor yang akan menilai. Nah, itu juga nanti dalam penilaian kompetensi bidang tugas itu, nanti adik-adik akan dibekali, nanti akan kami serahkan kepada mentor masing-masing atau OPD masing-masing untuk bisa membekali secara teknis dalam hal pembekalan terkait dengan penilaian substansi teknis tadi gitu. Misalnya kalau pengelola keuangan nanti ya secara umum para OPD ataupun mentor nanti mengumpulkan dan di situ kasih pembekalan. Adik-adik nanti membuat laporannya baik dari sisi dokumentasi dan sebagainya. Nah, itulah nanti akan dinilai oleh mentor. Seperti itu ya. Jadi nanti ada form penilaian PKPBT namanya yang besarnya 15%. Ini sangat berpengaruh sekali. Misalnya adik-adik dapat nilai nih rancangan aktualisasi dan aktualisasi 50%. Namun PKPBT-nya di sini yang di sini Mas Ridwan telah sampaikan, Mas Dian telah sampaikan, misalnya nih jabatannya guru bahasa Indonesia. Nah, apa saja standar kompetensi yang dinilai seperti itu. Ini contoh-contoh form-form yang nanti bisa untuk acuan adik-adik dalam hal menyampaikan pada mentor. Walaupun nanti mentor juga akan kami adakan sosialisasi tersendiri secara Zoom meeting seperti itu ya. Jadi 15% itu sangat banyak sekali dalam hal menyumbang penilaian di dalam kelulusan adik-adik sendiri. Banyak hal di sini pengalaman yang angkatan yang penilaian evaluasinya bagus. Ada penilaian yang aktualisasinya bagus, namun dari sisi PKPBT dia turun gitu, jelek gitu. Nah, itu juga akan tidak akan mendongkrak nilai-nilai yang lain seperti itu karena 15% itu sangat besar sekali. Seperti itu ya. Itu salah satu tugas mentor ya. Salah satu tugas mentor nanti menilai dari beberapa aspek yang telah kami sampaikan. Nanti untuk lebih lanjutnya sebelum adik-adik melaksanakan aktualisasi saat tahapan distance learning selama 30 hari nanti, aktualisasi di tempat kerja, mungkin form ini nanti akan kami sampaikan, Mas Dian akan menyampaikan, dan nanti kita akan sekilas berikan penjelasan biar nanti apa yang disampaikan mentor adik-adik juga nyambung gitu loh. Terutama adalah form-form yang penilaian substansi bidang tugas tadi. Saya kira itu untuk tugas mentor diantaranya, namun di sisi lain juga masih banyak tugas-tugas mentor, khususnya dalam hal adik-adik membuat aktualisasi ataupun rancangan aktualisasi. Di situ adik-adik harus selalu berkomunikasi baik dengan mentor maupun coach-nya masing-masing. Sehingga ada kolaborasi yang bagus. Jangan sampai nanti adik-adik mengangkat kegiatan yang akan diaktualisasikan namun mentor tidak tahu apa-apa. Nah, itu tidak boleh. Karena mentor adalah sangat penting dalam keberadaannya dalam adik-adik seminar rancangan nih besok gitu ya. Terus ada yang bilang, aduh ini mentor saya berhalangan hadir, gimana Bu kalau tanpa mentor? Tidak bisa. Jadi mentor wajib hadir, baik saat seminar secara daring yang akan dilaksanakan saat distance learning kemarin besok gitu ya, saat seminar rancangan, maupun saat seminar aktualisasi secara klasikal di Badan Diklat nanti di bulan November ataupun Oktober akhir. Itu wajib hadir. Kalau mentor tidak hadir dan tidak dikuasakan, berarti adik-adik gagal, tidak bisa melaksanakan seminar dan dinyatakan tidak lulus kalau memang tidak ada informasi-informasi apapun. Sehingga mentor adalah satu kesatuan yang tidak bisa ditinggalkan dalam hal tahapan pelaksanaan latsar ini. Jelas gitu ya Mbak? Jadi tugas mentor diantaranya seperti itu. Saya kira itu Mbak Elmi, terima kasih. Baik. Tambahan sedikit Mbak Elmi di sini. Ya, silakan Mas Dian, ditambahkan Mas. Oke, terkait IMT tadi Mbak, untuk IMT itu sudah dijelaskan oleh Mbak Elmi. Untuk IMT itu untuk presensi hanya berlaku saat klasikal besok. Jadi selama distance learning, teman-teman hanya fokus pada LMS. Untuk proses absen tetap menggunakan LMS seperti tadi yang sudah dijelaskan. Untuk IMT sendiri berguna untuk teman-teman mengakses jadwal apa yang harus dikerjakan pada hari itu. Selanjutnya akan ada tanggal
maupun teman-teman bisa mengakses melalui LMS. Jadi teman-teman terserah mau menggunakan sebagai patokan reminder jadwalnya itu menggunakan LMS ataupun IMT. Semuanya sudah kita sinkronkan antara LMS dan juga IMT. Yang penting teman-teman untuk proses absen selama distance learning adalah menggunakan LMS. Nah, nanti akan terekam menggunakan LMS. Jadi itu akan berpengaruh pada sikap perilaku teman-teman. Dan juga untuk jadwal apa saja yang perlu diakses teman-teman itu di LMS maupun IMT sudah ada. Itu ya, sudah ada juga untuk nama-nama pengajarnya gitu atau nama-nama tutornya. Ini tuh Mbak Elmi tambahan sedikit. Baik, terima kasih Mas Dian dan Bu Budi. Untuk selanjutnya, silakan teman-teman ada pertanyaan lagi, silakan aja. Baik, ada lagi? Sudah. Langsung silakan Mbak Selvia untuk menyampaikan pertanyaan. Selamat siang Ibu, Mas Dian, dan teman-teman sekalian. Apakah suara saya sudah terdengar? Baik, menindaklanjuti tadi apa yang sudah dijelaskan oleh Ibu Budi Harti, apabila mentornya itu wajib hadir pada saat rancangan aktualisasi diri maupun di seminar untuk setelah selesainya nanti. Nah, kemudian Bu, apabila tadi berhalangan hadir, itu kan diharapkan bisa melalui surat kuasa. Nah, apabila misalnya suatu ketika karena saya di rumah sakit, ada kejadian di mana itu cito atau tindakan itu harus segera, karena di sini dokter spesialisnya hanya satu-satunya, itu seperti apa ya Bu prosesnya? Terima kasih. Oke. Baik, Mbak Sylvia. Mbak Sylvia ini dokter kah? Tidak Ibu, saya psikolog, tetapi untuk mentor saya kemarin itu dokter spesialis Ibu. Gitu. Oke. Jadi gini, untuk jadwal kapan harus jadwal seminar rancangan maupun seminar aktualisasi itu kan semua jadwal nanti sudah bisa dilihat langsung di dalam IMT ya, nanti jadwal-jadwal di situ udah ada. Jadi kapan, tanggal berapa itu kalau dari awal kita sudah tahu nih rencana, oh ini oke, tadi kata Mbak sudah terencana ya, mentor itu ada. Tapi bagaimana kalau tiba-tiba gitu ya, tiba-tiba saat pas mau mulai seminar gitu ya, pas mau mulai seminar kok harus ada tindakan yang harus dilaksanakan gitu ya. Nah, otomatis itu nanti harus juga tetap menunjuk dikuasakan ke siapa. Kalau memang jam itu sampai sehari itu mentor ini tidak bisa betul-betul diganggu. Harus menunjuk siapa yang dikuasakan. Otomatis yang tahu di unit gitu ya. Ya, atau apa namanya? Pokoknya harus ditunjuk kuasa yang mana di situ yang ada di unit Mbak Sylvie yang itu nanti akan nyambung. Apabila ditanya oleh mentor ini betul-betul nanti bisa menyampaikan dan nyambung tentang pekerjaan Mbak Sylvie itu gitu ya. Itu kalau misalnya kalau seminar rancangan kan nanti daring, sehingga kan nanti bisa Mbak Sylvie nanti mungkin bisa menyampaikan, katakanlah mungkin Mbak Sylvie ini majunya nomor 2 gitu ya, nomor 2 tapi kok mendadak nggak bisa, otomatis nanti jenengan langsung hubungi ke panitia, ke kami, ke Mas Dian, Mbak Elmi, mungkin bisa nggak kita mundur, tentunya itu konfirmasi dengan kelompok gitu ya. Mbak Sylvie menyampaikan ke kami kalau itu sudah jenengan sudah sampaikan ke teman-teman yang bisa untuk tuker gitu ya, yang bisa maju siapa gitu, intinya seperti itu. Karena kalau sudah dibagi kelompok sudah bukan kita lagi nanti untuk yang mengatur waktunya kalau misalnya untuk tukeran, tapi itu sudah antar peserta gitu ya, yang nanti akan mengondisikan mentor masing-masing seperti itu. Itu nanti bisa mungkin dengan teman ataukah siapa yang suruh maju duluan yang nomor 2 misalnya, terus nanti Mbak Sylvie yang belakang. Kalau antisipasi itu sudah dipakai, misalnya mentor, oh Mbak misalnya kami diundur nih karena baru tindakan, minta yang jam terakhir gitu, nggak apa-apa. Tapi jangan komunikasikan pertama dengan kelompok, teman-teman kelompok sendiri, dan harus sampaikan ke panitia, ke kami. Itu langkah yang pertama ya. Nah, kalau yang tidak bisa betul-betul, oh terakhir kok ya nggak bisa gitu ya, harus menunjuk nih siapa mentor pengganti saat seminar itu. Gitu. Harus ada. Jadi tidak bisa Mbak Sylvie tampil sendiri tanpa ada mentor pengganti ataupun mentor yang asli, gitu ya.
Nah, begitupun juga itu kalau saat daring mungkin masih bisa agak waktunya karena jenengan bisa berdekatan, artinya di dalam daring mungkin mentornya di sana, Mbak Sylvie di sini masih bisa gitu ya. Namun nanti pada saat seminar aktualisasi yang seminar akhir itu kan nanti di badan diklat, sehingga itu harus betul-betul di minute betul, artinya diinformasikan pada mentor apabila memang apa itu ini betul-betul nanti bisa terjadwal sehingga nanti bisa hadir langsung ke badan diklat seperti itu. Gitu Mbak. Ya, jadi semua bisa di manage waktunya, tinggal komunikasinya seperti apa. Pada prinsipnya dalam hal seminar baik rancangan maupun aktualisasi mentor wajib hadir gitu. Apabila memang mentor awal, mentor yang betul-betul mentor tidak bisa, yang harus dikuasakan gitu. Yang hadir pada saat seminar itu. Gitu Mbak ya. Baik, terima kasih Bu. Baik ya. Baik, terima kasih Bu Budi. Mbak Sylvia sudah jelas ya? Ya, baik. Untuk pertanyaan selanjutnya silakan teman-teman semuanya terkait tahap distance learning ini. Masih ada pertanyaan atau sudah jelas? Pakaiannya untuk distance learning sudah dibahas tadi ya Mbak. Pakaian, bagian sudah ya. Pakaiannya ditata tertib sebenarnya nanti akan kita share melalui tata tertibnya sih Bu. Oke, baik ya. Sekilas info untuk pakaian selama distance learning itu untuk pakaian putih, menggunakan putih untuk pakaian putih bawah hitam, kemudian dasinya merah gitu ya teman-teman. Kemudian nanti akan kita share juga virtual background yang nanti wajib teman-teman gunakan saat proses pembelajaran sinkronus gitu ya. Nanti untuk tata tertibnya dan juga ketentuan pakaian akan kita share juga melalui WhatsApp grup kelas. Itu ya. Itu. Ya, kok nggak ada yang tanya gitu. Kayaknya udah jelas semuanya Ibu Iya ini. ya, betul. Di angkatan Baik, 16 17 gitu ini. ya. Nanti setelah ini yang penting nggak banyak tanya ke Mas Dian sama Mbak Elmi. Sekarang pada anteng-anteng gitu ya. Iya, silakan teman-teman kalau masih ada yang perlu ditanyakan, kalau tidak akan kami tutup untuk pertemuan pada siang hari ini. Sudah jelas semuanya? Sudah. Baik, teman-teman semuanya untuk Latsar Angkatan 16 dan 17, untuk sesi pertanyaan kami tutup ya. Kemudian kami sebagai penyelenggara mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah hadir dan bergabung dalam virtual Zoom pada siang hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf apabila membawakan acara ini kurang berkenan. Kemudian semoga tahap distance learning nanti berjalan dengan lancar dan kami akhiri untuk knowledge sharing ini. Kami mengucapkan terima kasih pada Ibu Budi dan Mas Dian atas pengarahan dan penjelasannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suka apa?